telah berkenan hadir di mana BNP Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dia sudah datang ke perbatasan Indonesia khususnya antara Indonesia dan Australia, di mana nanti setelah selesai kegiatan lapor ini Pak Deputi akan langsung berkunjung ke lokasi-lokasi untuk bisa melihat bagaimana dengan penyampaian yang menyampaikan salah satu infrastruktur yang sangat kami butuhkan. Buat apa? Karena ada beberapa tujuan yang harus kami capai dari lapor itu, bagaimana pengembangan bagaimana menghilangkan hidup masyarakat bisa menyambut blok migas dan besar blok Persela sebagai food supply. Berbicara terkait dengan menjadi food supply, maka masyarakat harus membutuhkan akses jalan sehingga bahan makan yang akan menjadi supply bahan untuk kepada invest itu mereka bisa membawa via darat. Karena kalau apabila belum adanya infrastruktur via darat, mereka via laut, maka pasti biayanya sangat besar. Sehingga ditakutkan nanti bahan makanan yang dari luar akan bisa lebih banyak peredarannya ditimbang bahan makanan dari luar. Mungkin itu terima kasih rekan-rekan media kehadiran kami di sini sebenarnya untuk belanja masalah, khususnya salah satu kabupaten di Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu wilayah perbatasan. Kita melihat seperti saya sampaikan tadi bahwa salah satu tagline kita itu bagaimana security jaga wilayahnya, sejahterakan rakyatnya. Nah, khususnya kalau sudah sejahtera masyarakat, saya yakin juga akan keamanannya juga akan terjaga. Nah, untuk mendukung hal tersebut, khususnya masalah kesejahteraan, tentunya akan didukung sarana dan prasarannya, khususnya infrastruktur. Nah, di sini kita lihat, termasuk bandara sudah bagus, pelabuhan juga ada tapi tidak optimal ya. Terus jaringan jalan juga, infrastruktur jalan juga tadi disampaikan. Nah, inilah yang kita lakukan. Salah satu tugas BNPB adalah kita yang merencanakan apa yang dilakukan dan menetapkan. Tapi nanti yang melaksanakan adalah kementerian lembaga terkait. Nah, dari situlah nanti evaluasi sejauh mana pelaksanaan. Nah, mudah-mudahan nanti masukan dari daerah itu kita nanti di dalam rencana aksi terhadap kementerian yang terkait bisa terwujud. Ajukan banyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, dari situ nanti sesuai tentu anggaran ya yang tersedia budgetingnya. Jadi kita minta 10, ya belum tentu bisa teralokasi 10 karena khususnya wilayah perbatasan ada 18 provinsi se-Indonesia. Terus juga ada 55 kabupaten, 204 kecamatan. Dari situ kementerian lembaga tentunya nanti akan terus dukungan kegiatannya di perbatasan tersebut. Jadi banyak gagasan dari Pak Bupati bagaimana membuat satu konektivitas dengan luar negeri, khususnya dengan Darwin, Australia. Nah, kalau itu bisa terwujud, saya sampaikan tadi, potensi pariwisata di Tanimbar cukup menjanjikan. Tentunya orang mau datang ke sini karena akan termemori di dalam pandangan dia apa yang dirasakan dan apa yang dimiliki di sini. Tentunya alamnya maupun sarana. Sehingga saya berharap dijadikan ini sebagai destinasi wisata. Itu juga tentunya harus bisa dilakukan. Nah itu, begitu juga pelabuhan lautnya seperti batas. Dan nanti kita usulkan ke pemerintah minimal pos lintas batas ada di sini. Nah, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kalau ada masyarakat dari luar dari Australia menggunakan kapal yang dia akan membawa benefit ke Kepulauan Tanimbar. Dia sadar karena ini tentu dia
dia masuk ke sini belanja, tentu akan secara mulus akan meningkatkan PAD dan meningkatkan PAD otomatis masyarakatnya itu jalan. Tadi juga di bidang listrik juga, jadi juga kita kalau hanya mengandalkan PLTD itu mungkin akan kesulitan dan itu tidak bisa sustainable. Ya nanti rusak apa langsung stop. Ada energi terbarukan solar cell. Begitu juga dengan kegiatan lain. Intinya kami hadir di sini untuk memotret bagaimana sih kondisi kepulauan hutan lindung ini. Secara overall sudah ada upaya, tapi perlu ada yang lebih up lagi. Kenapa? Saya sampaikan tadi, tanpa kita yang ada di sini, siapa juga tidak mau berbuat tanpa yang ada di sini. Frekuensi stunting masih cukup tinggi. Itu menjadi tugas para kabupaten untuk menimbang menurunkan. Itu otoritas bandara itu belum maju. Makanya pertanyaan saya, keinginan atau kebutuhan? Kalau kebutuhan, kenapa? Jadi kenapa kita mau ingin bandara internasional? Ini tentunya kan karena ada kebutuhan. Kebutuhannya seninya apa? Ya karena ini ada blok masalah, ini tadi destinasi wisata, terus apa lagi dan sebagainya. Nah kalau itu bisa nanti sebagai proposal, nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, ya mudah-mudahan kita tidak menjanjikan ini, mudah-mudahan itu menjadi bahan buat pemerintah pusat untuk menjadi satu pengambilan keputusan. Kira-kira itu. Pak, untuk tunjangan seluruh anggota MPB belum ada tunjangan, termasuk yang di Irtekon, yang di Sko atau di Kalimantan Utara itu belum. Ya, di sini organ BNPB kan belum ada Pak. Yang menjadi organnya adalah BPBD-nya kabupaten. Tentu akan sama masalah penghasilannya, kira-kira gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita memberikan sesuatu ke misalnya BPBD daerah, sementara kita yang di RBN tanah tidak ada. Jadi masalah itu kejahteraan berlain mungkin ya tergantung kabupaten karena anggotanya. Kalau ada tunjangan apa namanya di sini, tunjangan apa daerah ya, itu kalau kita sana mungkin ya mungkin bisa dinaikkan, tapi kalau saya baca tadi postur APBD-nya berat. Karena antara belanja pegawai dengan itu sudah 40% habis itu menjadi atensi. Bandara internasional sendiri, apa tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mengambil langsung dari Iya, jadi pastinya dalam memperjuangkan bandara menjadi bandara internasional adalah sebuah perjuangan. Jadi tidak ada kata menyerah sebelum perjuangan ini membawa hasil. Jadi kami akan terus berkoordinasi, akan terus bergerak sampai apa yang menjadi kepentingan atau menjadi tujuan kami itu tercapai. Karena tidak gampang juga bisa menghadirkan BNPB ke sini mengelola pada ini. Tapi puji Tuhan, akhirnya Pak Bupati bisa bersedia hadir, bukan untuk melihat apa yang selama ini kami kirimkan. Selama ini kami cuma mengirim proposal Pak. Jadi terkesan apa yang kami ajukan itu keinginan, tapi dengan kehadiran Pak Deputi beserta semuanya, akhirnya melihat bahwa apa yang kami kirim itu merupakan kebutuhan Pak, bukan keinginan. Sehingga itu dijawab. Salah satunya saya meminta kepada para ASN, bagaimana kalau selama ini ASN mempertanyakan terkait dengan kenaikan tunjangan, salah satu indikator untuk bisa meningkatkan tunjangan itu adalah dengan meningkatkan PAD. Mari terus berjuang, bekerja bersama bagaimana membangun daerah. Jika daerah semakin maju, maka PAD akan bertambah, maka tunjangan akan. Mohon doa selalu, terutama terhadap Pak Deputi beserta seluruh jajaran untuk bisa membantu Tanimbar untuk bergerak lebih cepat menuju Tanimbar yang maju. Terima kasih Pak.